Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nendaria Nopiantini. Saya guru bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Padalarang. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit mengenai materi bimbingan konseling, yaitu di kelas 10 semester 1. Materi yang akan disampaikan mengenai perkembangan remaja. Ya, sekarang kita masuk ke definisi. Sebenarnya apa dan siapa remaja itu? Remaja adalah individu yang berada pada periode perkembangan yang terentang sejak berakhirnya masa anak sampai datangnya awal masa dewasa. Masa remaja berlangsung sekitar 11 sampai 12 tahun, juga sampai dengan 18 sampai 20 tahun. Dibagi menjadi remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Ciri-ciri remaja, ciri primer adalah munculnya menstruasi pertama pada wanita, juga adanya polusi pertama pada pria. Ciri sekunder, mulai tumbuhnya bulu pada public region, yaitu bagian-bagian tubuh tertentu, dan bagian-bagian tubuh tertentu juga mulai mengembang. Yang ketiga, ciri tertier, mulainya ada ketertarikan kepada lawan jenis. Karakteristik remaja itu sendiri secara psikologis, yaitu masa remaja itu sering diartikan sebagai periode penting, karena itu adalah peralihan dari anak-anak kemudian menuju dewasa. Di tengah-tengah itu ada masa remaja. Kemudian adanya perubahan, sering juga disebut sebagai usia bermasalah atau storm and stress, jadi topan badai. Karena mereka mulai mencari identitas, akhirnya sering menimbulkan ketakutan sehingga remaja berpikir tidak realistik. Itu adalah proses menuju ambang dewasa mereka. Ya, ini tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan itu sendiri adalah tahapan perkembangan yang harus dilalui oleh setiap individu dalam setiap tahapannya. Ini sifatnya itu terus-menerus. Jadi, misal dari kanak-kanak tugas perkembangannya apa. Dan setiap tahapan ini harus tertuntaskan agar bisa lanjut ke tahap perkembangan selanjutnya. Tugas perkembangan pada remaja yang pertama adalah kematangan hidup religius. Kemudian yang kedua, kematangan perilaku etis. Yang ketiga, mereka harus matang juga secara emosional. Yang keempat, kematangan intelektual. Yang kelima, harus mulai tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab, supaya akhirnya mereka bisa menjalankan peran sosialnya sebagai pria ataupun wanita. Ya, tugas perkembangan remaja yang selanjutnya adalah mereka harus menerima dirinya. Penerimaan diri akan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pada akhirnya mereka bisa mengembangkan yang menjadi kelebihannya tersebut. Kemudian yang kedelapan adanya kematangan perilaku etis. Kemudian yang kesembilan mereka harus matang secara emosional. Mereka harus bisa mengendalikan emosinya sendiri. Yang selanjutnya kematangan intelektual dan akhirnya tumbuh kesadaran dan tanggung jawab. Ya, ini kebutuhan dan masalah perkembangan yang ada pada diri remaja. Secara pendidikan, pengajaran atau akademik, mereka membutuhkan motivasi belajar. Juga butuh juga kebiasaan belajar yang positif, bagaimana menumbuhkan disiplin, cara belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Mereka juga membutuhkan kemampuan berpikir serta penguasaan ipteks.
Di bidang karir atau masa depan, mereka membutuhkan informasi tentang lanjutan studi. Jadi program studi lanjut yang nanti bisa mereka ikuti, yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan perencanaan karir untuk akhirnya nanti mempersiapkan karirnya, serta pengetahuan tentang kompetensi kerja yang dibutuhkan yang sesuai dengan profesi yang mereka tuju. Secara pribadi dan sosial, mereka juga membutuhkan pengetahuan serta kemampuan mengenai integritas kepribadian, kemampuan penyesuaian diri, juga keterampilan sosial agar mereka bisa mengembangkan kemampuan sosial dengan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Ya. Begitu sebagian atau sedikit materi mengenai remaja dan perkembangannya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.